Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Al-Qur'an dan Sunnah dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan bahaya-bahaya dan penjabaran mengenai ulama su' serta ulama akhirat. Ulama su' adalah orang-orang yang mempelajari suatu ilmu agama untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan mendapatkan kedudukan di hati orang lain. Jadi yang kesiasa ulama su, ya ulama su, ya tahu pandrita, tahu macam sama ke padis agama, napahar itu jun agama. Nekia akatana ya romelo maguri agama ya, naguri agama melo milolongangi lino. Maguru agama sarekombangi wadina sabari na mega duina mega warang peranna ya makoto corona wadin lolongan yero ritu junna rupa tawe ya ia kui dihargai hormati makada tahu maki fadis gitu tahu macca itu pandrita ero tujuan nak kata naro maguru agama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla." Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu agama yang seharusnya ditujukan kepada Allah. Ada orang yang belajar agama, siapapun dia, santri datang ke rumah Quran ya, mau belajar agama. Jadi kalau ada orang, ada santri, siapapun yang datang mencari dan mempelajari ilmu agama ya, yang seharusnya dia ingin mencari wajah Allah, dia ingin mencari mendapatkan ridho Allah ya, riono ku Allah Ta'ala nasapa na joka maguru na salai kampona joka matuntu padis sana. Tiba-tiba la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunia. Tiba-tiba ia tidak mempelajari untuk Allah. Jadi seharusnya dia niatnya belajar, datang ke rumah Quran belajar, datang ke pesantren belajar. Dia keluar dari kampung halamannya untuk belajar, mencari wajah Allah, mencari doa Allah. Namun tiba-tiba atau memang dia tidak belajar, tidak menuntut ilmu karena Allah, tetapi hanya untuk mendapatkan kedudukan atau kekayaan dunia. Kalau ada seperti itu, ya dia belajar, dia menuntut ilmu, tujuannya untuk dihargai sesama manusia, dihormati, dipanggil ustaz, dipanggil kiai, ya, dipanggil sebagai orang alim, ya, supaya dihormati, supaya dapat uang terus dari ilmunya. Ya, setiap dipanggil ceramah dikasih. Ya. Maka lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah, maka tidak akan mencium wanginya surga pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Rugi, sudah keluar biaya belajar jauh-jauh lagi, tapi niatnya bukan mencari wajah Allah, bukan karena Allah, tapi hanya ingin mendapatkan gelar yang tinggi, kedudukan yang tinggi, pangkat, harta duniawi. Kata Rasulullah, ya, dia akan mendapatkan, dia tidak bisa mencium baunya surga.
wanginya surga, apalagi masuk ke dalamnya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita harus yang ikut belajar, terutama santri, harus senantiasa niatnya karena Allah, jangan karena yang lain. Kenapa kita datang ke rumah Quran? Saya mau belajar Al-Quran, saya mau belajar tentang syariat Islam, supaya Allah saya berilmu dan bisa beramal, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Namun sebaliknya, jika datang ke rumah Quran hanya karena supaya disebut saya santri, supaya saya di kampungku atau orang bilang orang pesantren itu malu kalau bukan pesantren, tidak boleh begitu. Kemudian dalam hadis yang lain, man ta'allama ilman liyubahiya bihil ulama, barang siapa yang menuntut ilmu agar disebut-sebut ulama, disebut kiai, disebut ustaz, disebut orang pintar. Yani gini giro sampai pada sang jokke mak guru jokke masih sekolah tadi mace kajian, mace kajian, supaya dikatakan sebagai orang pintar, ulama, ustaz. Au yumari bihi sufaha, atau mengejek orang lain, dia kan sudah pintar, merendah-rendahkan orang lain, meremeh-remehkan orang yang belum. Kita ini sudah hijrah, pemuda hijrah, kamu belum hijrah, masih jahiliyah. Ada niatnya seperti itu, dia ingin belajar supaya menjadikan orang lain menganggap dirinya hebat daripada orang lain. Tidak berakal, au yasrafa bihi, atau agar manusia cenderung kepadanya. Yasrafa bihi wujuhan nas ilaihi, ajarga sarekom mengira rupa tahu matu sibawanna, Mario ini lehar kekro sebagai badisannya bahwa finnar, maka orang yang seperti itu yang belajar agama dia berada di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Hadis ini, kalau hadis yang pertama tadi sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban serta yang lainnya. Sedangkan yang hadis kedua ini dhaif isnadnya dan sahih ghairihi, diriwayatkan oleh Tirmizi dan lain-lain. Jadi ini penting tentang niat, jangan menjadi ulama ulama yang mementingkan dunianya, apalagi sampai menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan dunia. Dalam masalah ini masih banyak hadis-hadis yang lain berkaitan dengan hal tersebut. Sebagian salafus salih berpendapat manusia yang paling menyesal saat kematian tiba adalah seorang berilmu yang merasa kurang dengan ilmunya. Ketahuilah bahwa yang diharapkan kepada seseorang yang memiliki ilmu adalah melakukan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu diantara tujuan kita belajar agama, diantaranya supaya kita mampu memerintahkan, menganjurkan, memperingatkan untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Makanya sangat bertolak belakang kalau kita sudah belajar, kita sebagai santri justru banyak ilmunya, setiap hari belajar, setiap hari mendengar dalil, tapi dalil itu tidak dilaksanakan, bahkan dilanggar. Naudzubillah. Bukan justru menjadi orang zuhud yang menolak hal-hal mubah, namun dia adalah seorang yang mampu mengendalikan diri dari kesenangan duniawi. Sebab tidak semua tubuh manusia tahan menghadapi serangan penyakit. Sesungguhnya manusia itu mempunyai imunitas ketahanan tubuh atau antibodi yang berbeda-beda. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah adalah seorang yang terbiasa memakan makanan yang baik. Dia pernah berkata, sesungguhnya apabila seekor binatang melata tidak memperhatikan makanannya, maka ia tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Ya, ini yang kita sampaikan
pada kesempatan ini soal pertemuan berikutnya tentang sifat-sifat ulama akhirat. Tadi tentang ulama ulama dunia. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita semua ya dari belajar agama dengan tujuan duniawi, tujuan ingin dikenang manusia, dianggap baik oleh manusia. Tetapi Allah memberikan hati kita betul-betul belajar agama, ingin paham agama karena mencari wajah Allah, mencari ridha Allah ya, supaya ilmu kita bermanfaat sesuai dengan tujuan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.